Selamat pagi Ibu Bapak, Opung, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Malam telah berganti pagi, dan kasih Tuhan tetap mendampingi kita. Puji Tuhan. Filemon pasal 1 ayat 16 menjadi pijakan renungan kita. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudaraku, seorang guru mendapati salah seorang muridnya sulit belajar di kelas, bahkan cenderung suka menjahili teman siswa lainnya. Suara sang guru acap diindahkan, suka membantah. Usut punya usut. Murid itu kurang mendapat perhatian. Ayahnya sibuk dengan pekerjaannya. Ibunya asik dengan teman-teman pergaulannya. Saudaraku, salah satu kebutuhan hidup manusia adalah mendapat perhatian. Sebab dengan menerima itulah manusia merasa diakui dan dihargai di mata sesamanya yang lain. Tidak heran jika kebutuhan ini tak terpenuhi, akan melahirkan rupa-rupa tindakan yang aneh-aneh. Seperti ilustrasi murid itu. Dan itu bukan satu-satunya bentuk tanda kehausan perhatian. Para pemuda yang kebut-kebutan dengan motor di malam hari bisa jadi contoh yang lain. Dalam lingkungan hidup keluarga, dengan mengecap perhatian itulah, seorang istri bisa tahu betapa berarti dirinya di mata suaminya, atau sebaliknya. Begitupun dengan anak. Saat ia merasa perhatian orang tua atas dirinya cukup, ia sungguh merasa pribadi yang bermakna di mata ayah dan ibunya. Rasul Paulus paham betul bahwa perhatian itu bukan perkara kecil dalam kehidupan seseorang. Perhatian bisa menuntun perubahan nasib seseorang. Dalam hal ini, bagi perjalanan hidup Onesimus yang setia menemaninya. Saudaraku, usia Rasul Paulus sudah tua, sakit-sakitan, dan tengah mendekam dalam penjara. Kondisi ini siapapun memakluminya sebagai keadaan yang membutuhkan perhatian. Secara fisik lemah dan ruang gerak aktivitas Rasul Paulus amat terbatas. Tetapi Rasul Paulus tidak menuntut apalagi merengek-rengek, meminta perhatian dari orang yang dilayaninya. Padahal kita tahu, dia dipenjara karena Injil bukan tindakan kriminal yang dilakukannya. Ia berjeri lelah untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil dan membangun jemaat. Sungguh, masa tuanya hidupnya sulit sekali. Tanpa teman, tanpa perawatan kesehatan yang memadai, tanpa bisa menikmati udara bebas, betapa berat situasi yang ditanggung. Justru, ia meminta agar jemaat berusaha keras
mengubah status Onesimus bukan lagi hamba atau budak, melainkan menjadi saudara. Jadi Rasul Paulus bukan meminta perhatian untuk dirinya, tetapi justru kepada orang lain. Saudara, kita melihat keagungan seseorang hamba yang setia hingga di masa tuanya. Rasul Paulus tidak mendapat perhatian yang memadai, tapi ia juga tidak menuntut atau mengeluhkannya. Ia tidak mau menyusahkan orang-orang beriman yang dilayaninya. Malah sekali lagi, yang ia minta dan diperjuangkan jemaat adalah mau menerima Onesimus, bukan lagi sebagai hamba atau budak, agar hidup Onesimus lebih baik. Saudaraku, keagungan seorang manusia terpancar dari sikap dan perbuatannya yang mulia. Salah satunya memberi perhatian bagi orang lain. Hal ini ternyata tidak mudah di era modern ini, terutama makin kuatnya budaya individualistik. Lihat saja, sebuah keluarga atau pertemuan sahabat, meski mereka berkumpul dan duduk bareng-bareng, semua asik membuka HP-nya masing-masing. Asik sendiri-sendiri. Itu baru satu contoh. Saudaraku, inilah pelajaran rohani kita pagi ini. Saudara dan saya butuh perhatian. Tapi kita harus membebaskan dari tuntutan egoistik. Artinya, kita jangan hanya berjuang terpenuhinya kebutuhan hanya untuk kita sendiri saja. Kita pun berusaha keras agar pasangan hidup kita, anak cucu kita, teman sekantor, teman segereja, atau orang yang tidak kita kenal sekalipun, untuk mendapat perhatian pula dari kita. Dengan demikian, kita sedang membuat orang berbahagia. Dan percayalah, orang yang berbahagia akan memantulkan sikap yang mau membahagiakan orang lain juga. Alangkah indahnya hidup kita jika tercipta saling memberi perhatian. Mari kita berdoa. Tuhan, tumbuhkan hati yang membentuk perilaku yang mengalirkan, agar kami memberi perhatian buat sesama kami. Anak atas orang tua buat anak. Kehidupan perkawinan yang saling berbagi perhatian, dan pertemanan yang saling menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus yang selalu memberi perhatian, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.